dewasa tapi muda, rindu fellowship bersama, ingin berbagi cerita. Radio Demut solusinya, lepaskan rindumu dengan sobat seiman, tetap terpaut dalam kasih Tuhan. Janganlah lupa, setiap Selasa akan jadi teman setiamu. Radio Demut profesional dalam Kristus. Radio Demut profesional dalam Kristus. Halo, selamat malam rekan-rekan dewasa muda yang profesional dalam Kristus. Kembali lagi kita di Radio Demut. Tapi beda dengan yang biasanya. Biasanya kita nyanyi-nyanyi, request lagu. Hari ini kita akan podcast Radio Demut. Dan ini yang menarik sebetulnya. Kita akan membahas yang lagi in banget, yaitu terkait dengan new normal. Dan itu adalah terkait juga dengan pemberlakuannya di gereja kita. Dan untuk itu kita sudah mendatangkan pembicara yang sangat kompeten terkait dengan topik kita ini, yaitu Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Bako Jadwika. Terima kasih Bapak Bako. Oke, boleh duduk nggak ini? Boleh, ya. silakan. Terima kasih Ya. sudah berkenan hadir bersama kami di podcast Radio Demut. Ya, terima kasih Mbak Lia, apa kabar? Oh baik, terima kasih Bapak. Bapak sehat? Puji Tuhan, sehat juga. Mbak Lia juga sehat. Oh iya, terima kasih Bapak. Ini pertama kali Pak Bako datang Radio Demut ya? Oh, ya justru itu. Jadi saya sangat senang malam hari ini akhirnya gitu. Selama jadi pemirsa sekarang bisa nongol gitu ya. Senang banget ya malam hari ini. Oh iya, Pak Bako, gimana nih perasaannya sudah hampir, kita sudah 3 bulanan ya bergereja secara online. Gimana Pak perasaannya Pak? Bapak terutama kan karena yang mengelola ini semua ya Pak. Oke, sebelum saya jawab, kira-kira kalau misalnya dari sisi jemaat gimana? Mbak Lia mewakili teman-teman Demut dan juga jemaat yang lain, kira-kira perasaannya gimana bergereja secara online? Ini jeritan hati semua teman-teman ya. Itu katanya saking kangennya ibadah itu, katanya kalau pertama kali kita ibadah, ada 3 kali ibadah tuh katanya mau datang 3-3-nya Pak. Gitu, okay. Saking rindunya, ini kata teman-teman ya Pak. Tapi itu jujur ya? Iya, tapi kalau beberapa pelayan itu kan mungkin karena sempat ke gereja ya, sempat bertemu dengan rekan-rekan yang lain tuh agak terobati sedikit. Tapi mungkin jemaat yang sama sekali nggak sempat ke gereja yang online, terus mungkin juga kangen ya Pak. Jadi suka duka ibadah online apa Mbak Lia? Suka duka ibadah online. Sukanya, Kok saya jadi yang jadi? iya ya Pak ya. Ini saya jadi bingung. Oke. Iya. Sukanya ini pertama kali bertiga, kan kami sekarang di rumah bertiga ya, beribadah bersama. Itu kayak menurut saya ibadah. Perlu tisu nggak? Ya, keringetan ya Pak, semangat banget ya saya ceritanya. Biasanya kami kalau sekeluarga kalau bergereja itu nggak pernah duduk bareng. Jadi Jati di sound, Papa di mana, saya di mana. Ini kami bertiga bersama-sama beribadah bersama, itu hal yang baru. Perlu tisu nggak? Sedih, saya terharu. Ya. Kalau sedihnya, kalau susahnya mungkin ya itu ya, karena kangen ya sama teman-teman semua dan jemaat semua. Kalau Bapak Bako gimana Pak Bako? Pertanyaan buat saya tadi apa ya Mbak ya? Pak Bako gimana perasaannya 3 bulan ini pandemi dan harus beribadah online? Ya, jadi memang seperti juga perasaan teman-teman juga, pengalaman ibadah yang selama ini kita jalani dari kecil, kita sudah beribadah biasa beribadah dengan bertemu dengan orang lain bersama dengan jemaat gitu. Itu juga ada sesuatu yang kurang gitu ya. Dan apalagi khususnya ketika pertama kali kita ibadah online, live streaming, waktu itu saya khotbah. Bener-bener pertama gereja, kali. Lalu kemudian harusnya biasanya rutinitas pagi hari jam 5 harus sudah membangunkan anak-anak, memandikan mereka, lalu kemudian siap ke gereja dengan
jungkir balik pagi hari itu supaya sampai ke gereja sebelum ibadah dimulai, lalu kemudian tiba-tiba hari itu menjadi sangat longgar, sangat sepi, lalu kemudian datang ke gereja, gerbang masih ditutup, harus mendorong gerbang sendiri, rasanya ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi memang ada sesuatu yang hilang di dalam hati gitu, seperti ada yang kosong gitu. Tapi ya akhirnya berjalan dengan waktu, seiring dengan waktu kita bisa menyesuaikan, dan juga akhirnya ya sampai hari ini puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Tapi yang jelas ada sesuatu yang nggak bisa digantikan dengan ibadah langsung, dengan ibadah online gitu. Betul. Ini kan ya pembicaraan yang tadinya senang, bahagia ini jadi agak sedih ya Pak. Iya, betul, sedih. Kalau biar senang lagi, ada nggak Pak cerita yang asik atau menarik, yang lucu gitu selama pandemi ini Pak? Kalau yang dialami Pak Bako? Ya mungkin tentang itu sih, ritme kehidupan yang berubah gitu. Yang khususnya hari Minggu. Kalau hari Minggu biasanya kan sekali lagi kami bangun pagi, lalu kemudian nyiapin anak-anak dan lain sebagainya. Kami harus istilahnya empat orang harus disiapkan. Lalu kemudian 6:30 harus sudah, pokoknya paling lambat 6:30 sudah berangkat gitu. Jadi kalau sekarang ya lebih santai. Masih lebih santai, lalu kemudian kalau pagi bangun ya masih bisa beres-beres rumah dulu, kerjakan ini dan itu dulu, kasih makan ayam dulu. Kasih makan ayam. Yes. Jadi lebih santai, tapi juga ada hal yang positif juga, masih bisa nemani anak-anak untuk sekolah minggu juga, sekolah minggu di gereja, sekolah minggu di Superbook gitu. Itu yang bisa salah satu hal positif yang bisa kita nikmati selama masa pandemi ya Pak Bako ya. Nah, sekarang terkait dengan ibadah kita yang online ini. Sebenarnya kan ibadah online ini bukan hanya kebijakan dari pendeta dan majelis, tapi juga karena anjuran pemerintah ya. Waktu itu kayak apa Pak anjurannya itu ke gereja? Ya, jadi memang diskusi kita panjang ya, sampai akhirnya kita memutuskan untuk oke, kita ibadah online. Kita beberapa kali rapat, saya dengan Pak Har dan Pak Billy juga sempat ngobrol, rapat diskusi bertiga, lalu kemudian mencari kehendak Tuhan, berdoa dan lain sebagainya. Tapi juga kami melibatkan majelis dan sebagainya. Lalu kemudian juga ya akhirnya pemerintah memberikan anjuran untuk melalui Kementerian Agama, melalui pemerintah setempat untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengumpulkan massa. Ya akhirnya kita sepakat untuk mengikuti anjuran pemerintah, karena kami merasa bahwa kesehatan, keselamatan, lalu kemudian perlindungan bagi jemaat itu yang utama gitu, di atas yang lain gitu. Kami merasa bahwa meyakini bahwa gereja bukan hanya berperan untuk membawa orang untuk selamat sampai ke surga, tetapi juga selamat di bumi juga gitu. Betul. Itu sih Mbak Lia. Dan kalau ini sudah 3 bulan kita online, ini kondisi di gereja kita ini kayak apa Pak? Nggak ada yang sakit kan ya Pak? Kalau Bapak sebagai pendeta yang pasti dapat laporan kan. Sejauh ini gimana Pak kondisi jemaat kita? Jemaat kita sakit ada memang, tapi bukan sakit karena COVID ya. Sakit ada, lalu kemudian ya itu salah satu bagian yang menjadi bagian dukanya ya, karena situasi ini banyak juga jemaat yang terdampak secara ekonomi, pekerjaan mereka, lalu kemudian juga anak-anak mereka, lalu kemudian juga secara emosional juga pasti terdampak gitu. Jadi ya ini pergumulan kita bersama, dan saya meyakini inilah fungsinya gereja, supaya tetap ada satu sisi ada situasi yang sulit, tetapi juga ada yang membackup secara spiritual dan juga emosional. Oh, jangan-jangan ini yang kemudian memunculkan banyaknya. Nah itu dia. Kaget saya barusan. Memunculkan ini ya, banyaknya renungan pagi. Dan dia. Boleh Pak cerita. Ya. Jadi salah satu yang membuat renungan pagi dimunculkan itu ya? Salah satunya itu bahwa dilatar belakangi dengan keadaan jemaat yang membutuhkan dorongan spiritual dan juga dorongan secara emosional, tetapi juga ketika situasi yang terjadi, kami sangat terbatas untuk bertemu jemaat secara langsung. Biasanya kami bisa kunjungan, bisa ketemu di gereja, tapi sekarang nggak bisa. Nah, kami harus mencari cara gimana supaya tetap menyentuh jemaat, menyapa jemaat. Ya, salah satunya adalah kami membuat renungan setiap pagi gitu. Ngomong-ngomong di nonton setiap pagi. Dong. Bapak Ucok setiap hari men-share soalnya. Kemana-mana. Dan responnya gimana Pak? Apakah Bapak mendengar dari jemaat terkait dengan
renungan yang sudah berarti berapa? 90 hari ditayangkan. Oke. Responnya ya kalau misalnya ngomong ke pendetanya pasti bagus-bagus memberkati gitu, tapi nggak tahu artinya gimana ya. Jangan-jangan kalau setiap pagi dapat renungan, aduh skip gitu aja. Tapi nggak tahu. Tapi ya saya yakin karena yang disampaikan firman Tuhan punya kuasa, firman Tuhan itu hidup. Pasti ketika jemaat Tuhan membaca, jemaat Tuhan merenungkan, mendengarkan bersama dengan kami, mendapatkan kekuatan dari sana. Betul. Kayaknya komisi-komisi lain juga sangat mendukung ya, penjangkauan jemaat secara online ini. Kalau nggak mendukung akan dipecat komisinya. Enggak deh. Maaf Pak, kami mendukung Pak sebagai anggota Radio Demut, kami mendukung. Enggak, ya memang kita sepakat sebenarnya ketika ada ketua komisi ex officio, oke, kita apa yang bisa kita kerjakan untuk tetap dekat dengan jemaat. Salah satunya adalah ya dengan pelayanan online gitu. Ya puji Tuhan teman-teman semua mendukung program ini gitu. Oh iya, oke. Nah setelah 3 bulan berjalan, ini tadi kan kita udah melihat dari sisi kondisi gereja kita ya. Kalau dari pemerintah sendiri setelah 3 bulan berjalan ini, apakah ada bukan feedback ya, ada hal yang disampaikan kepada gereja terkait perkembangan di Jogja ini Pak? Ya itu menarik karena setelah kita menjalani situasi ini memang ini top down ya. Jadi setelah situasi ini pemerintah mengkaji dan lain sebagainya, Pak Jokowi sudah menyampaikan juga pemaparan tentang kenormalan baru, lalu kemudian juga diikuti oleh kementerian terkait. Nah karena kita di bawah Kementerian Agama, kita menginduk ke sana berbagai himbauan, kebijakan, peraturan, akhirnya kita juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama. Nah, baru-baru ini Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang revitalisasi rumah ibadah. Nah, kita menginduk ke situ tentang apa yang harus kita kerjakan dan juga langkah-langkah ke depan kita sebagai gereja seperti apa. Revitalisasi rumah ibadah ini tentang apa Pak? Membangun rumah ibadah baru atau apa ini? Revitalisasi ini. Iya, revitalisasi rumah ibadah itu sebenarnya kan rumah ibadah selama 3 bulan ini tidak dipakai seperti sebelum-sebelumnya. Jadi ibadahnya online atau juga memang tidak diperkenankan hadir atau menghimpunkan jemaat di gereja. Betul. Lalu kemudian setelah menuju era kenormalan baru, gereja, rumah ibadah yang lain mulai diizinkan dibuka kembali. Itu diumumkan sejak kapan Pak? Wah, nggak dengar beritanya, waduh. Ini saya gimmick aja ya, supaya Pak Baku menyampaikan. Gitu ya. Jadi memang mulai bulan Mei ini gitu, sudah ada edaran dari pemerintah, lalu kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, oleh surat edaran bupati dan juga oleh Bimas Kristen Provinsi DIY. Provinsi DIY, wow. Berarti sebetulnya sejak bulan Mei ini sudah diizinkan untuk beribadah di dalam gereja? Jawabannya iya dan tidak. Nah, ini sulit ini. Ini sulit ya? Sulit Pak. Bisa dijelaskan Pak? Oke. Tidaknya kalau misalnya gereja atau rumah ibadah itu ada di dalam zona merah. Merah. Ada kasus di area itu. Lalu kemudian pemerintah setempat, khususnya gugus tugas kecamatan, tidak memberikan surat izin bebas COVID-19. Iyanya atau bolehnya kalau misalnya rumah ibadah itu ada di daerah yang aman atau daerah yang tidak ada transmisi penularan COVID-19. Jadi pemerintah melalui gugus tugas di kecamatan maupun kabupaten mengeluarkan izin untuk rumah ibadah itu boleh beribadah. Gitu. Nah, berarti kita masuk ke zona yang mana nih Pak? Kalau boleh tahu Pak? Itu menarik karena Jogja sendiri khususnya Sleman juga sedang berjuang mengatasi situasi ini. Tapi kabar baiknya adalah GKNF gitu ya. Ketika surat edaran kita terima, lalu kemudian kita mempelajari berbagai macam hal, lalu kemudian memperlengkapi persyaratan. Ketika kita ajukan ke gugus tugas kecamatan, puji Tuhan kita mendapatkan rekomendasi untuk boleh membuka gereja kita untuk ibadah lagi. Gitu. Dan ini akan dimulai pada Penasaran? Penasaran nggak? Nggak ada iklan. Kita tunggu setelah iklan. Nggak ada ya. Nah, sebenarnya sejak surat itu diterbitkan, kita sudah boleh membuka gereja untuk ibadah, gitu ya. Jadi sebenarnya kita sudah boleh memulai ibadah mulai minggu lalu, tapi hanya kita sekali lagi mengkaji, mempertimbangkan, kita nggak mau
dalam bahasa Perancisnya itu gerusa-gerusu. Apa gerusa-gerusu? Osong te, bon. Kita tidak mau terburu-buru. Iya, iya. Kita mau sangat hati-hati. Sekali lagi, kesehatan jemaat, keselamatan jemaat adalah prioritas utama kita. Jadi kita mau supaya semuanya siap, Betul. semuanya lengkap. Lalu kemudian juga jemaat yang hadir pun dengan perasaan aman, nyaman. Lalu kemudian juga kita sesuai dengan anjuran pemerintah, baru kita akan buka. Tanggalnya adalah, mau dikasih tahu? Sejauh ini doakan. Nah sekali lagi gini, yang pertama, surat itu bisa berubah. Kalau misalnya tiba-tiba ada penularan di kondisi di sekitar kita, surat itu akan dicabut. Jadi doakan supaya terus tetap seperti ini dan semakin baik. Kalau misalnya kondisinya terus baik dan semakin baik, kita akan membuka gereja kita untuk jemaat bisa datang lagi beribadah di gereja kita tanggal 5 Juli 2020. 5 Juli 2020. Senang banget ya? Seneng ya? Senangnya kayak apa ya? Senengnya kayak apa ya, Pak? Kayak lulus wisuda. Waduh. Kayak cintanya diterima pacar ya. Iya. Jadi kita punya waktu 2 minggu untuk prepare segala sesuatunya, untuk menyiapkan berbagai macam hal, lalu kemudian juga ini yang penting juga karena gereja akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Jadi nanti akan ada tim dari gugus tugas kecamatan yang akan checking, mengecek kelengkapan kita, persiapan kita dan lain sebagainya. Sebelum tanggal 5. Ya. Wah, 2 minggu lagi guys. Kita akan bertemu di dalam gereja. Heboh ya? Senang. Tapi kayaknya ini nggak akan sama seperti biasanya ya. Nah, yang akan berbeda kira-kira apa aja Pak Bako? Nah, itu juga menarik karena di dalam himbauan pemerintah itu ada berbagai macam prosedur, protokol yang harus kita taati. Wah, ini dia. Banyak ini kayaknya. Banyak ya. Baiklah. Silakan Pak disampaikan. Kita akan berusaha menati. Iya, ini panjang loh Mbak Alia, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti saya sambil menunggu. Ya, yang jelas yang pertama adalah kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi selama di gereja nanti kita yang dulu ada yang biasa kita lakukan, sekarang harus tidak atau kita menahan diri untuk tidak melakukan. Misalnya jabat tangan. Iya benar. Cipika-cipiki, lalu rangkulan, lalu kemudian duduk dempet-dempetan. Itu kita nggak boleh nanti ada pengaturan, ada jaga jarak yang harus diterapkan. Lalu kemudian masker harus dipakai. Gitu ya. Tapi malam hari ini karena harus ngomong. Jadi dibuka. Jadi harus bawa masker dari rumah. Selama dari rumah sampai ke tempat ibadah sampai selesai harus tetap dipakai maskernya. Oke, harus pakai masker terus. Ya, lalu kemudian cuci tangan. Jadi gereja sudah menyiapkan 2 wastafel baru di belakang dan nanti 2 wastafel baru di depan. Akan ada di depan juga. Akan ada di depan juga. Lalu kemudian yang tidak biasa nanti setiap kali jemaat hadir, teman-teman hadir, Mbak Alia hadir, jangan kaget ketika ada usher yang harus cek suhu. Jadi ada petugas untuk termometer. Kayak di mall-mall ya? Iya betul. Itu wajib, SOP wajib bagi rumah ibadah. Lalu kemudian yang lain, ibadah kita mungkin akan diperpendek karena memang himbauan pemerintah durasi harus diperpendek. Kita harus berusaha supaya ibadah itu menyampaikan esensinya saja. Biasanya kita kan sekitar 1,5 jam kali ya, akan diperpendek sampai? Ya, kita akan mungkin ibadah kita hanya sekitar 60 menit saja. Sejam. Wow. Senang apa nggak gara-gara ibadah cepat ya? Nganu ya, lagunya tuh kayak baru pemanasan terus sudah selesai. Tapi kalau khotbahnya pendek senang ya? Mari kita bahas yang lain Pak Bako. Selain tadi kalau masuk ada protokol kesehatan, kemudian karena nggak boleh duduk dempet-dempetan, berarti nanti jumlah orang yang masuk terbatas dong. Iya, itu dia. Itu juga harus menjadi pemahaman kita bersama. Nanti memang di dalam ibadah
kita tidak bisa menampung jumlah yang sama seperti dulu, gitu ya. Kalau dulu gereja kita kapasitasnya kalau penuh itu sekitar 200-250. Nah sekarang karena ada jaraknya, jadi mungkin kita sekarang hanya boleh menampung sekitar 40% dari jemaat saja. Jadi sekitar atau 40-50%, hanya sekitar 100 orang per ibadah. Padahal kita kalau jam 9 sama jam 5 tuh selalu penuh Pak Nah Koko. itu dia. Nah ya doakan dan juga perlu dukungan kita semua. Nanti kalau misalnya kita akan melihat dulu. Tapi mulai tanggal 5 nanti kita akan tetap ibadah 3 kali. Nah ini juga pesan untuk teman-teman dewasa muda ya. Kalau misalnya mau hadir ke gereja karena jumlah kapasitasnya akan dibatasi, mungkin untuk teman-teman pemuda, dewasa muda bisa hadir di ibadah siang atau sore saja. Supaya pagi itu khusus untuk keluarga-keluarga. Oh, baik, gitu baik. Jadi memang harus diatur waktunya dan juga shifting ibadah kita. Gitu. Kalau gitu berarti apakah ada pembatasan? Kalau tadi kan dewasa muda dan pemuda kan siang sore. Kalau apakah ada pembatasan untuk usia yang lain? Maksudnya anak-anak seperti apa? Kemudian lansia atau apa kalau kita sebutnya apa, komisi apa itu namanya? Komisi Adiuswo. Ya. Betul. Ya, jadi kalau tentang anak-anak khususnya untuk anak-anak khususnya kita tetap merujuk kepada himbauan dari Kementerian Agama, lalu kemudian Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk anak-anak khususnya anak usia dini dan anak-anak pendidikan dasar itu kita sarankan dan kita akan terus melakukan ibadah tidak tatap muka, jadi akan terus pelayanan online selama pandemi ini. Berarti selama pandemi semua yang punya anak kecil, anaknya sebisa mungkin tidak dibawa ke dalam gereja. Tidak dibawa dulu ke gereja dan ibadah di rumah dulu untuk anak-anak. Nah untuk Adiuswo tadi ditanyakan ya, memang himbauannya dari pemerintah supaya satu Adiuswo, lalu kemudian bapak ibu yang sedang kurang sehat atau punya penyakit bawaan gitu, harapannya memang ibadah dari rumah dulu. Gitu. Oh ya, mau nanya nih, ini mungkin agak nggak terkait ya. Kalau Adiuswo itu kan mungkin gadgetnya kurang apa ya, pemahaman gadget kurang. Kalau selama ini kayak apa? Kan ini berarti kan setelah new normal pun mereka akan tetap pakai gadget ya. Sejauh ini yang Pak Baku tahu kondisinya kayak apa Adiuswo ini? Ya itu memang salah satu dilema kita ya. Memang tidak seperti pemuda dan dewasa muda yang literate dengan gadget dan juga teknologi, dewasa muda yang bisa menguasai berbagai macam hal. Adiuswo ini memang agak susah di dalam hal itu, tapi sekali kita berusaha. Nanti kita akan coba pikirkan entah misalnya ada pelayanan khusus bagi kelompok Adiuswo, entah mungkin waktunya khusus atau mungkin tempatnya khusus gitu. Tapi yang jelas kita akan tetap terus berusaha mencari cara supaya Bapak Ibu Adiuswo tetap bisa dilayani oleh gereja. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke protokol nih Pak. Kalau tadi yang dibicarakan adalah terkait dengan masker. Nah, selain masker, apakah ada protokol yang lain atau perlengkapan yang lain yang diwajibkan untuk kita pakai selama ibadah? Yang jelas area muka harus ditutupi, mulut dan hidung. Bisa juga face shield selain masker. Tapi kalau face shield nggak wajib atau wajib? Tidak wajib. Kalau misalnya pakai face shield, boleh atau tidak boleh, tidak harus pakai masker. Kalau misalnya tanpa face shield berarti harus pakai masker. Gitu. Oke, berarti yang harus dipakai itu masker. Tapi kalau misalnya merasa perlu proteksi lebih misalnya pakai face shield boleh. Ya, boleh. Oke. Berarti selain itu mungkin nggak harus pakai yang lain-lain helm ya, Pak? gitu. Atau baju harus lengan panjang misalnya kan. APD gitu malah nanti nakut-nakuti jemaat yang lain. Ya, yang jelas adalah ya kita menerapkan protokol kesehatan mulai dari jemaat hadir sampai jemaat pulang gitu. Ya harapannya semuanya bisa merasa aman dan juga kita higienis. Oke, yang saya lupa saya sebutkan bahwa kita akan terus memastikan ruangan gereja ini higienis. Jadi akan ada penyemprotan sebelum dan sesudah ibadah. Berarti kan ada 3 kali ibadah nih. Betul. Nah 3 kali ibadah nanti kalau misalnya jemaat tetap banyak kita akan menambah 1 kali ibadah lagi. Gitu. Dan setiap sebelum dan setelah ibadah akan disemprot. 8 kali semprot. 8 kali kalau misalnya mau jadi volunteer boleh juga. Dewasa muda kalau mau jadi volunteer boleh juga. Ini terkait sekali dengan apa yang mau saya tanyakan. Kira-kira apa yang bisa
dilakukan atau peran apa yang bisa diambil oleh teman-teman dewasa muda atau pemuda terkait dengan new normal yang akan dilakukan? Ya, saya merasa bahwa gereja bukan punya pendeta, gitu ya. Gereja bukan punya kelompok tertentu, gitu ya. Tapi gereja punya kita bersama. Gereja ini rumah kita bersama, gitu ya. Apalagi kalau di GKNF kita bilang our church can be your home, gitu. Kalau misalnya kita merasa ini rumah kita, ya ayo kita jaga bersama, gitu. Kita jaga bersama, kita punya tanggung jawab di dalam komunitas kita, gitu. Jadi protokol kesehatan bukan semata-mata untuk kita, tapi untuk orang lain juga, untuk komunitas kita juga, gitu. Jadi pakai masker bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain juga. Setuju. Cuci tangan, lalu kemudian jaga jarak itu bukan untuk kita, tapi untuk komunitas kita. Yang lain tentu kalau misalnya teman-teman semua mau terlibat di dalam pelayanan dan juga di dalam mendukung program-program kita, ya gereja sangat senang sekali gitu. Sekali lagi bayangkan kalau misalnya semua dikerjakan pendeta, gitu. Ini kami mati muda gitu. Aduh, jangan Pak. Jadi memang kita kan perlu banyak pikiran, banyak tenaga, banyak tangan, banyak kaki, banyak hati yang bersatu untuk bersama-sama kita lewati ini gitu ya. Apalagi kalau sekali lagi nanti ibadah kita jadi 4 kali, perlu lebih banyak orang gitu ya. Kita mengerjakan ini dan itu kita perlu banyak orang. Tetapi juga yang penting saya kira teman-teman dewasa muda yang sekali lagi melek media gitu, saya kira dewasa muda bisa mengambil peran untuk sebagai katalisator, menjadi orang yang bisa meneruskan informasi yang benar, memberikan pemahaman yang benar gitu kepada teman-teman yang lain. Anti hoax ya, ngirim hoax tuh ya. Betul. Oh ya, terkait dengan ini tadi lupa saya Pak. Kalau new normal ibadah tetap, kegiatan komisi kayak apa Pak? Oke, kegiatan komisi seperti yang saya singgung tadi untuk pelayanan anak dan remaja akan terus menjalankan pelayanan tanpa tatap muka. Yang lain? Yang lain boleh dengan protokol kesehatan yang sama. Gengs, kita bisa ada dewasa muda di dalam gereja, gengs. Oh, berarti nanti kalau misalnya sudah ibadah normal nggak ada radio demut lagi ya? Oh iya ya, gimana dong? nanti kalau teman-teman pengen tetap ada radio demut, silahkan follow dan subscribe. Komen di Instagramnya Dewasa Muda ya, supaya kita tahu teman-teman pengennya kayak apa. Oke, polling ya ini. Polling. Karena ternyata setelah radio demut itu banyak teman-teman dari luar kota yang juga jadi nonton, jadi cerita-cerita juga. Wah, hilang nanti ya itu. Hilang ya? Ya, gimana? Fansnya hilang ya Pak ya? Oke, terakhir Pak Bako, tadi sebenarnya sudah mulai menyampaikan pesan-pesan ya. Tapi masih ada nggak hal yang pesan yang ingin disampaikan pada rekan-rekan dewasa muda atau jemaat yang juga nonton? Karena kadang-kadang jemaat nonton, Pak Dwi nonton, Tante Heni nonton. Iya, oke. Ya sekali lagi di dalam situasi ini saya sendiri belajar bahwa dulu saya berpikir begini. Jadi mungkin 1 minggu atau 2 minggu sebelum akhirnya gereja memutuskan pelayanan online, saya membawa satu seminar untuk pendeta-pendeta GKN Jawa Bali tentang media dan juga pelayanan gereja. Saya membuat polling kepada pendeta-pendeta yang waktu itu hadir. Kira-kira gereja kalau misalnya ibadah online bisa nggak gitu ya? Lalu kemudian sebagian besar pendeta mengatakan tidak bisa, gitu, tidak bisa, gitu ya. Dan 2 minggu kemudian itu terjadi dan hampir semua gereja online, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang kita nggak pernah prediksi dan gereja harus adaptif dalam tantangan zaman, dalam situasi. Tapi yang menarik adalah apapun yang terjadi seperti Tuhan Yesus bilang, alam maut sekalipun tidak akan menguasai. Ternyata gereja masih survive, gereja hidup dan menemukan cara untuk menyampaikan kabar baik, gitu. Dan juga pelajaran yang lain saya belajar dari sini bahwa ternyata secanggih apapun media, sekuat apapun pesan broadcasting tidak bisa menggantikan sentuhan personal, gitu ya. Ketemu orang tetap masih bisa betul. Lebih daripada media dan lain sebagainya. Jadi ya pesan atau mungkin hal terakhir yang mau saya sampaikan bahwa mari tetap semangat nanti ketika memang kita membuka ibadah untuk tatap muka, ya mari kita hadir dengan sukacita tetapi juga dengan hati-hati menjaga kita sendiri tapi juga menjaga komunitas kita. Wah, betul. Jadi tetap hati-hati
menjaga diri sendiri dan juga menjaga komunitas. Terima kasih Pak Bako. Sama-sama, terima kasih Radio Demut, Mbak Lia untuk kesempatannya. Terima kasih. Mungkin bisa bersama-sama teman-teman menyampaikan terima kasih pada Pak Bako. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Bako. Terima kasih teman-teman. Semoga tidak kapok, semoga masih bisa kami undang lagi. Oh, masih ada kah? Terpaku, bingung. Ada nggak ya? Pengen ketemu tapi nanti Radio Demut gak ada. Bingung ya. Oke, terima kasih Pak Bako. Terima kasih. Saya boleh pergi nih? Boleh. Boleh. Saya antar nggak Pak Bako? Dijemput dia. Terima kasih Mbak Lia. Berikut tadi adalah diskusi kita tentang new normal. Semoga teman-teman yang tadinya sudah mulai galau kapan akhirnya aku bisa masuk ke gereja lagi, akhirnya mendapatkan secercah harapan karena tanggal 5 Juli nanti teman-teman dapat izin untuk bisa ke gereja. Tentu saja itu dengan berbagai kemungkinan protokol dan juga berbagai kondisi di mana surat edaran itu bisa tetap berlaku ketika tidak ada kasus di sekitar kita, kemudian juga bahwa teman-teman tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, terlepas dari itu teman-teman memperhatikan tidak betapa hari ini saya kelihatan cantik sekali karena menggunakan kaos Demut. Coba ada satu orang lagi yang kelihatan cantik sekali pakai kaos Demut. Kemarilah Kak Mary yang cantik. Coba lihatlah betapa cantiknya Kak Mary ini. Kak Mary sudah beli dari tahun berapa Kak Mary? Kak sini. Setahun ada Kak Mary? Iya, tahun lalu. Dan tetap kelihatan bagus, coba lihat. Wow. Kak Mary ini harganya hanya berapa Kak Mary? 75.000. 75.000 saja. Dan kalau mau yang rok yang panjang cuma berapa Kak Mary? 85.000. 85.000 saja. Nah, selain kita punya kaos, kita punya masker juga kan Kak Mary ya? Ya. Masker ini harganya berapa Kak Mary? Masker harganya 25.000. Masker hanya 25.000 aja. Ini kebetulan saya nggak bawa contohnya ya, tapi ini maskernya mirip kayak gini. Ada apanya nih Kak? Talinya yang di samping. Ada tali pengaturnya di samping, kemudian bahannya premium, jadi premium, tebal. luar biasa premium. Pertamax ada nggak Kak? Nggak ada ya. Hanya ada di Pertamina. Dan dia sebenarnya ada tulisannya ya, ada tulisannya, ada yang hitam, ada yang berwarna. Sekali lagi harganya hanya 25.000. 25.000 saja. Nah, kita juga ada face shield. Face shield di belakang ada, di belakang Di sini. kita. Face shield teman-teman bisa pakai nanti ketika tanggal 5 teman-teman pengen ke gereja, mau pakai masker bisa pakai masker kami, pakai face shield bisa pakai face shield kami, hanya seharga Rp15.000. Rp15.000. Yeay! Nah, kalau teman-teman mau beli masker, kemudian mau beli face shield itu hanya sebesar Rp105.000. itu sama kaos ya Kak? Iya. Oh ya, ulang. Masker sama face shield aja berapa Kak? Rp35.000. Kalau masker dan t-shirt Rp90.000. Kalau masker, t-shirt dan face shield sebesar Rp105.000. wow, betapa murah sekali. Dan dengan membeli teman-teman akan membantu perekonomian dewasa muda. Ini coba. Demikian hari ini, demikian hari ini podcast Radio Demut. Semoga teman-teman mendapatkan informasi yang bermanfaat. Tetap menjaga diri, tetap sehat, tetap semangat supaya minggu depan kita tetap bisa nonton Radio Demut yang nyanyi Kak, bisa nggak? Setiap Selasa akan jadi teman setiamu. Radio Demut profesional dalam Kristus. Ceng. Jangan lupa minggu depan kita akan tetap Radio Demut. Temanya menarik banget karena akan membahas tentang Strategi finansial. wow, dan kita akan mendatangkan lagi bintang tamu kondang ternama papan atas. Rahasia tapi nanti kita akan umumkan di publikasi lewat medsosnya Dewasa Muda. Apa belum follow dong. Di apa kita Dewasamuda.gknf. dewasamuda.gknf.
Kalau begitu demikianlah Radio Demut hari ini. Semoga teman-teman bahagia menonton kita semua dan teredukasi luar biasa. Kita akan menyampaikan bye-bye. 1, 2, 3. Bye-bye.